Nama saya Lewis Manuel Tarigan. Nama saya Joshua Salai. Nama saya Sultan Bulan. Nama saya Jordan Iblis Matubang. Kami di sini dari kelompok 5, yaitu dengan judul integral bagian pertama. Jadi Pak, di sini kami akan menjelaskan 6 soal dari 15 soal yang telah kami buat tentang integral. Izin Pak, kami akan mempresentasikannya. Ini integral. Ini adalah integral perpangkatan, yaitu dengan sifat integral n x pangkat n. Jadi dx x pangkat n dx. Jadi ini dapat dijelaskan dengan atau diselesaikan dengan yaitu kita harus mengingat n-nya di sini. Jadi n-nya di sini adalah nantinya sebagai penyelesaian dari soal ini. Yang pertama yaitu 1 per n tambah 1 dikali dengan x n tambah 1 pangkat n tambah 1. Nah, ditambah dengan c atau bisa juga dengan k. Yaitu ini merupakan konstanta. Namun ada syaratnya di sini, n tidak boleh sama dengan 1. Nah, jadi dari soal ini bisa kita masukkan. Yang pertama, soal ini kita sederhanakan dulu karena ini bentuk akar. Jadi kita buat jadi pangkat, yaitu integral 2 kali x pangkat, yang karena ini akar pangkat 4 dari x pangkat 3, jadi 3 ini merupakan berbilang tadi ini penyebutnya. Jadi 3 per 4 dx. Nah, jadi soal ini kan kita sederhanakan kembali tadi menjadi pangkat. Jadi itu sudah sama dengan sifat dari integral. Jadi ketika soal ini sudah sama dengan sifat integral, kita dapat menyelesaikannya dengan memasukkan nilai n-nya di sini. Jadi nilai n di sini adalah 3 per 4. Jadi kita masukkan di sini untuk menyelesaikannya. Yang pertama, karena ini adalah konstanta, kita masukkan ke depan. Jadi 2 integral x pangkat 3 per 4 dx. Kemudian kita masukkan 1 per ini 2, karena tadi konstantanya 2, jangan kita lupa 2 kali 1 per 3 per 4 ditambah 1 pangkat x 3 per 4 tambah 1 tambah dengan c. Nah, karena ini adalah 3 per 4 dan syaratnya adalah n tidak boleh sama dengan 1, maka kita dapat menggunakan sifat ini. Nah, di sini kita jadi soal ini bisa kita sederhanakan 2 kali 1 per dengan penjumlahan ini kita dapat dengan menyamakan penyebut, yaitu 7 per 4 pangkatkan dengan x pangkat 7 per 4 tambah c. Kemudian ini kita sederhanakan kembali, jadi 2 kali, karena ini adalah pembagian pecahan, kita dapat mengubahnya menjadi perkalian pecahan supaya lebih mudah, sehingga ini dapat dibalikkan ke atas menjadi penyebut, yaitu 4 per 7 dikali dengan x pangkat 7 per 4 tambah dengan c. Jadi kita dapatlah 8 per 7 x pangkat 7 per 4 tambah dengan c. Nah, inilah hasil akhir dari integral dari 2 kali akar x pangkat 4 x pangkat 3 dx. Sekian Pak untuk penjelasan dari soal nomor 1, dan soal nomor 3 sampai selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk soal yang nomor 2, di mana soalnya integral x pangkat 3 dx. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, terlebih dahulu kita tahu apa itu rumus yang digunakan, yaitu rumus integral pangkat, di mana rumusnya integral x pangkat n sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c, di mana nilai n tidak sama dengan 1. Nah, untuk
integral X pangkat 3 sama dengan 1/3 ditambah 1 dikali X di pangkat 3 ditambah 1. Mana untuk 3 tadi? Itu yaitu jumlah dari N nya. Baru ditambah C sama dengan, kita boleh tuliskan yaitu 1/4 X pangkat 4 tambah C. Untuk hasilnya yang kita dapat yaitu 1/4 X pangkat 4 tambah C. Sekian untuk penjelasan dari soal nomor 2. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan untuk teman saya soal yang ketiga. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Di sini ada soal integral X pangkat 3/2 dx sama dengan titik. Sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahu dulu kawan-kawan. Di sini kan ada rumus integral pangkat, di mana rumus tersebut yaitu integral X pangkat N sama dengan 1/N tambah 1 dikali X N tambah 1 tambah C. Dan kita harus tahu juga di mana N itu tidak sama dengan 1. Setelah kita mengetahui rumusnya, kita masukkanlah pada soal, di mana dari soal ini maka didapat hasil 1/3/2 tambah 1 yang didapat dari rumus dikali X N tambah 1 sendiri, jadi kita buat 3/2 tambah 1 tambah C. Maka didapat hasilnya dari penjumlahan tersebut 2/5 X 5/2 ditambah C. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari hasil kerja kelompok kami, di mana saya akan melanjutkan nomor 4, yang dimana soalnya itu integral dari 2 sin X ditambah 3 dx, yaitu integral 2 sin X ditambah 3 dx. Nah, dimana di sini adalah integral penjumlahan, sehingga kita bagi jadi beberapa bagian, yaitu integral 2 sin X dx, 2 sin X dx ditambah integral 3 dx. Nah, di sini kita masih bisa membagi menjadi beberapa bagian lagi, menjadi 2 integral sin X dx ditambah integral 3 dx. Nah, di sini bisa kita cari integral dari sin X itu yaitu min cos X. Dan di sini masukkan 2 integral dari sin X yaitu min cos X ditambah integral dari 3 itu sendiri yaitu 3x. Nah, di sini bisa kita dapatkan hasilnya menjadi min 2 cos X ditambah 3x ditambah C. Jadi integral yang didapat dari 2 sin X tambah 3 yaitu min 2 cos X ditambah 3x tambah C. Demikian hasil dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Cara menjawabnya bagaimana? Baiklah, di sini kita tulis ulang soalnya. Dapat punya sama dengan punya itu ini, yaitu 1 kurang 5x. Kita perumpamakan punya itu sama dengan 1 kurang 5x pangkat 3. Berarti punya sama dengan turunan dari ini, berarti 15
kuadrat dx-nya sama dengan min 1/15 tu. Nah, di sini kita simpan dulu. Lalu cara menjawabnya itu kita terus ulang soalnya. Integral x kuadrat 1 kurang 5 x pangkat 3 tambah lagi dx sama dengan ini x ini kita pindahkan ke belakang, jadi kalau integral 1 kurang 5 x pangkat 3 pangkat 4 x kuadrat. Setelah itu barulah kita integral, kita ubah dulu ini ya. Jadi kan udah dapat nih 1 kurang 5x pangkat 3 itu u. Ini kan u. Jadi kita masukkan satunya u pangkat 4, 4-nya itu dari sini tetap dikali x kuadratnya ini tadi kan x kuadrat. Jadi 15 min dx. Oke, setelah itu kita tunggulah u pangkat 4-nya, yaitu min 1/5 dikali 1 per min 15 u pangkat 5 dx. U pangkat 5-nya itu dari ini, dari turunan dari integral dari ini u pangkat 4, sedangkan 15 dari sini. Sudah. Setelah itu kita kalikanlah ini sama ini, kita kalikan, jadinya 1/5 kali 15 75 min dikali u pangkat 5 dx. Setelah itu kita balikkan semula ininya, u-nya berapa tadi. Jadi sama dengan min 1/75 dikali ini kita kan 1 kurang 5 x pangkat 3 pangkat 5 x pangkat cx. Inilah jawabannya dari soal nomor 5. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan mengambil contoh dari soal nomor 5, mana contoh soalnya ada sebagai berikut: integral dari 2 sin x tambah 3 dx. Nah, seperti yang kita lihat di sini bisa kita uraikan menjadi dua pembagian, yaitu sin x dan 3. Ini untuk duanya adalah koefisien kita berikan ke depan, jadi bisa diuraikan menjadi integral dari 2-nya kita berikan ke depan, integral dari sin x ditambah integral dari 3 dx. Oke, untuk penyelesaian ini seperti yang kita ketahui menurut aturan trigonometri, integral dari sin x adalah min cos x. Jadi dikalikan dengan 2 menghasilkan min 2 cos x ditambah dari integral dari 3 dx adalah 3x ditambah konstanta atau c. Jadi hasil dari integral 2 sin x tambah 3 dx adalah min 2 cos x ditambah 3x tambah c. Baik, sekian dari contoh nomor 5. Terima kasih.